Halo brother and sister, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Oke, kembali lagi bersama saya di my channel Jalur Cerita. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Bad My Law. Film ini menceritakan seorang pria yang mempunyai kelainan penyakit. Pria ini mendapati sesosok makhluk aneh yang bersarang di dalam pantatnya. Oke, langsung saja kita mulai ke alur cerita filmnya. Diceritakan seorang pria yang bernama Duncan tinggal bersama istrinya yang bernama Sarah. Ia mengkhawatirkan stresnya Duncan yang terus-menerus. Suatu hari dia menjadwalkan janji dengan dokter setelah mengalami stres yang cukup serius. Selama konsultasi, dokter dan perawat menemukan sesosok makhluk aneh yang berada di dalam saluran ususnya. Setelah melihat stres dalam jumlah besar dalam kecepatan yang sangat cepat dari pekerjaan dengan atasannya, yang menempatkan dia untuk bertanggung jawab atas pemecatan karyawan. Malam harinya, seorang pria seusianya bobogohan dengan ibunya. Lalu istrinya melihat seorang dokter yang dipanggil oleh ibunya terus bertanya tentang masalah ayahnya. Sesuatu yang tidak biasa terjadi. Disinilah rekan kerjanya menelpon memberitahukan kepada Duncan bahwa rekannya telah menghilangkan dokumen penting milik Duncan. Lalu kemudian dia nyeri beteng dan akhirnya semedi dia menggeram, dan pada saat itu makhluk itu keluar dari pantatnya dan menghabisi rekan kerjanya. Dia terbangun dari kamar mandinya dan ia melihat berita TV yang memberitahukan rekan kerjanya mati akibat serangan itu sebagai akibat dari serangan rakun. Lalu kemudian dia pergi ke tempat terapis yang memberitahunya bahwa makhluk itu hidup dari tekanan hidupnya yang meningkat dari waktu ke waktu. Dan mitologi makhluk seperti ini menyatakan bahwa cara terbaik untuk menghilangkannya adalah dengan mengikatnya sehingga tidak bertindak secara brutal. Disinilah dia kembali nyeri beteng dan menjerit kesakitan. Akhirnya makhluk ini lagi-lagi keluar dari pantatnya dan menggigit terapisnya. Stay right there. Stay right there.
Dunchan yang sadar ia menjerit melihat makhluk aneh ini bisa bersarang di pantatnya. Pada akhirnya makhluk aneh ini pun pergi keluar dan menghabisi seorang dokter yang sedang ike-ike. Oh, wow. You got my number, so call me. Whitney, don't be a little bitch. Lalu makhluk itu kembali lagi dan bersembunyi di balik hordeng dan masuk lagi kembali ke rumahnya, yaitu pantat. Kemudian Dunchan menamai makhluk aneh penghuni pantat ini dengan nama Milo. Hey. What'd you think? Come on, Milo. Okay, come on. Keesokan harinya seperti biasa, ia ngantor. Ia dihadapkan dengan masalah kantor yang banyak. Ia mulai stres berat karena perusahaannya akan bangkrut. Di sini Dunchan menerima telepon dari seorang terapis dan pergi menemuinya. Terapis itu memberitahukan kepada Dunchan bahwa makhluk itu turun-temurun dari ayahnya. Dan pada akhirnya Dunchan yang mengetahui hal itu, ia segera berangkat ke rumah ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya, ia menceritakan semua yang terjadi kepada ayahnya. Tetapi ayahnya menolaknya. Pada akhirnya Dunchan nyeri beteng lagi. Ia seperti biasa menggeram dan akhirnya makhluk itu keluar lagi dan ingin memakan ayahnya. Namun usaha makhluk itu bisa digagalkan oleh Dunchan. Makhluk itu pun masuk lagi ke boolnya dan keluar dalam keadaan penuh dengan muncratan pidil. Are you hungry? Go back inside. Good, Milo. Ia memberitahukan kepada ayahnya bahwa ia harus datang ke terapis itu bersama. Tak lama kemudian ia pergi ke kantornya dan melihat perusahaannya yang kacau dan bangkrut. Semua asetnya dibeli. Dia meminta pesangonan upahnya ke bosnya. Namun apalah daya, bosnya tidak mau membayar sepeser pun. Disinilah Dunchan sakit hati dengan perkataan bosnya. Dia menggeram lagi dan keluar di boolnya. Di sini Milo menghabisi bos Dunchan di lift. Fuck you. It's a good boy. Pada saat itu dia pulang dan menemui istrinya. Dia bilang kepadanya bahwa sekarang dia pengangguran. Akan tetapi istrinya yang setia tidak menjadi masalah baginya. Dan pada akhirnya Dunchan mengasingkan dirinya karena takut makhluk itu terjadi kepada istrinya. Ia pun pergi. I don't need anything. I don't need work, and I don't need this above it, you know. And I can't do. Duncan, where are you going? Duncan! Disinilah Dunchan dengan Milo menghabiskan hari-harinya. Ia memberi nyatu Milo, akan tetapi Milo menolak semua makanannya. Dick move, Milo. Sesaat sedang rebahan, ia menerima telepon dari ayahnya yang mengatakan bahwa kita COD-an di rumah terapis itu. Lalu kemudian ia berbincang dengan ayahnya. Dia meminta bantuan kepada ayahnya agar makhluk ini dapat diatasi. Namun apalah daya, ayahnya menghiraukan dan tidak memperdulikannya. Akan tetapi
tiba-tiba Dunchan ngehejeun dan ayahnya pun ikut ngehejeun. Disinilah terjadi perang antar makhluk terjadi, dan pada akhirnya makhluk ayahnya dihabisi oleh Milo. Ayahnya pun mengalami hal yang sama. Ayahnya mengatakan bahwa istrinya Dunchan sedang hamil. Milo yang mendengar perkataan itu, ia langsung pergi untuk menghabisi istrinya Dunchan. Kemudian Dunchan pun mengejarnya, dan sampailah Dunchan terlebih dahulu untuk mencegahnya. Dia menghadang pintunya agar Milo tidak masuk. Namun apa yang terjadi, Milo yang bertenaga super kuat, ia berhasil mendobrak pintunya. Disinilah pertempuran sengit terjadi antara Dunchan dan Milo. Namun apalah daya, Milo tetap kekeh mencari istrinya Dunchan. Pada akhirnya Milo mendengar suara istrinya Dunchan, kemudian Milo masuk lewat wastafel. Dan pada saat akan menghabisinya, di sini Dunchan datang menghadang yang berjuang menyelamatkan istrinya. Istrinya pun selamat, tetapi Milo terus mengejarnya. Akhirnya Dunchan yang amak memotong lengan dan kaki Milo, dan akhirnya ia menyelamatkan nyawa istrinya. Ia bersumpah untuk tidak pernah mengabaikan pengaruh penting Milo dan menebus kesalahan dengan Milo. Dunchan berhasil melakukannya. Dunchan yang kasihan dengan makhluk itu, akhirnya ia meminta kepada Sarah untuk memasukkan kembali Milo ke boolnya. Desa dasupun kitu teh kuat kan nyeksrek. Perih-perih, ngonah-ngonah gitu. I just gotta... Akhirnya garis keturunan Milo ditemukan, diteruskan melalui putra Dunchan yang belum lahir. Embrio makhluk baru yang terlihat dalam sistem janin yang belum lahir. Dan film pun selesai.